dikarenakan ada amanah juga untuk menyampaikan tentang pentingnya mengenali stroke dan kemudian mengantarkan ke rumah sakit dalam waktu yang tepat. Ringan-ringan saja, monggo nanti akan ada diskusinya. Kalau mau ada pertanyaan nanti disimpan saja. Sebelumnya ini saya jelaskan dulu nggih. Bapak Ibu mungkin pernah mendengarkan yang namanya stroke. Sebenarnya apa sih stroke itu? Jadi stroke itu penyakit pembuluh darah otak yang dapat menimbulkan kecacatan pada penderitanya dan terjadinya secara mendadak. Ada dua macam stroke. Stroke itu stroke sumbatan sama stroke perdarahan. Nah, jadi dua macam stroke ini obatnya berbeda sekali, tidak bisa diobati sendiri dan harus diperiksa dokter. Nah, ini kalau kita lihat di pojok kanan bawah kalau di layar ini ya, itu ada gambar kepala orang kalau dilihat dari CT scan. Jadi CT scan itu kalau ibarat kita memotong buah jeruk, nah kan ada polanya di buah jeruk itu. CT scan itu melihat potongan kepala. Yang gambarnya hitam ini, yang sebelah kiri itu adalah stroke sumbatan, Pak Bu. Sebelah kanannya itu yang perdarahan. Itu. Kenapa sih harus kenal stroke? Jadi stroke itu kalau di Kementerian Kesehatan itu menjadi salah satu titik bahasan yang kita sebut dengan penyakit katastrofik. Artinya dia kenanya mungkin hanya sekali, tetapi begitu kena langsung jadi katastrof atau bencana. Jarang mengancam jiwa dibandingkan kanker atau penyakit jantung, itu jarang. Tetapi pasti menimbulkan kecacatan. Nah, masalahnya adalah di Indonesia ini ternyata kegawatan tentang stroke itu belum begitu dipahami di masyarakat. Jadi pasien itu sering ke rumah sakit itu setelah melewati waktu emas, yaitu 4,5 jam. Nah, padahal kalau datang sebelum itu bisa diobati, Pak Bu, dan seringkali kembalinya itu sempurna, kecacatannya itu bisa diminimalisir atau bahkan sembuh sempurna. Nah, jadi kapan sebelum 4,5 jam itu bisa ke rumah sakit? Nah, ternyata ada singkatan dari Kemenkes yang namanya segera ke RS. Yang pertama adalah senyum tidak simetris. Nah, kalau orang Jawa itu wajahnya merot ya. Jadi pas ngomong menceng wajahnya. Nah, ini harus waspada stroke. Terus kemudian gerakan separuh badan melemah ya. Kadang-kadang nggak tahu kita, ada orang tua nun sewu nggih, kalau punya orang tua sakit stroke, ada yang tahu tiba-tiba jatuh terus duduk sendiri nggak bisa, jangan-jangan itu sudah separuh badan yang kena itu. Terus separuh badan, tangan sama kaki misalnya sebelah kanan tidak bisa diangkat, terus buat memegang gelas jadi tidak kuat, mau makan jadi sulit karena tangannya lemah, mau jalan kesandung-sandung. Nah, itu mungkin suatu stroke. Kemudian bicaranya jadi pelat. Nah, pelat ini macam-macam, ada yang pelatnya ringan, ngomong R nggak bisa, itu termasuk yang ringan. Yang berat itu betul-betul pelo sampai kata-kata saja itu tidak jelas, seperti kalau kita makan yang panas terus dipaksa ngomong. Nah, itu suara pelonya seperti itu. Atau mungkin tidak pelo belas, tetapi jadi sulit mengungkapkan kata-kata. Misalnya, ini saya menunjukkan ada gambar HP, ada HP. Mau ngomong ini benda apa? Ini tahu yang dipegang bendanya apa, tapi buat ngomong kata HP itu sulit. Itu bisa jadi salah satu gejala stroke yang harus diwaspadai. Itu. Terus kemudian sulit memperhatikan lawan bicara. Artinya orang stroke kalau diajak ngomong ya nak ngereken, dianggap ngambul kalau orang Jawa bilang ya. Sehingga seringkali karena keluarga yang sehat melihatnya itu seperti orang yang marah-marah karena tidak bisa jawab,
dibiarkan, akhirnya telat dibawa ke rumah sakit. Ini salah satu gejala stroke yang harus dikenali. Nah, kemudian ada kebas kesemutan separuh badan. Ya, kesemutan itu seperti apa sih? Nah, bapak-bapak, ibu-ibu kalau membayangkan tangan kakinya digeriangi semut, 1 ekor 2 ekor semut berjalan tangan, itu namanya kesemutan. Nah, kalau sudah lebih berat dia akan seperti geringgingan, seperti kalau kita duduk bersila lama kemudian dibuat berdiri. Nah, dan terjadinya separuh badan. Kita lihat di gambar yang paling kanan itu ada gambar orang separuhnya diwarnai biru. Jadi kalau separuh badan, tangan, kaki itu kena geringgingan, nah itu jangan-jangan gejala stroke. Jadi tidak harus orangnya itu datang, cuma kelemahan badan saja. Kemudian ada rabun mendadak di satu mata. Rabun mendadak itu benar-benar mendadak, Pak, Bu. Jadi misalnya bangun tidur terus tiba-tiba tidak bisa melihat di salah satu mata atau di salah satu sisi mata. Misalnya salah satu sisi itu seperti ini, orangnya tidak buta tetapi bisa jalan, tapi yang kanan nabrak-nabrak. Nah, itu jangan-jangan salah satu gejala stroke. Terus kemudian ini ada sakit kepala hebat mendadak. Sakit kepala hebat mendadak ini bisa jadi gejala stroke kalau itu derajat nyerinya tidak ringan sakit kepala biasanya. Jadi benar-benar yang hebat buat bangun tidur saja tidak bisa. Itu bisa jadi gejala stroke. Lalu ada gangguan lainnya. Kalau gangguan lainnya ini cukup sering mengantarkan ke IGD karena dia gejalanya memang sangat berat. Itu misalnya pusing berputar. Nah, ini ada gambar ya, gambar yang warna hijau di pojok kanan atas. Pusing berputarnya itu seperti itu. Jadi dunia rasanya seperti dibolak-balik itu. Kalau berdiri rasanya seperti berdiri di atas perahu. Kalau di atas perahu kan berdiri goyang-goyang. Itu orang stroke kalau yang gangguan keseimbangan seperti itu. Kemudian baru pingsan dan tidak sadar. Nah, pingsan tidak sadar ini biasanya gejala yang keluar terakhir-terakhir, Pak, Bu. Sudah telat biasanya datangnya. Nah, jadi semua gejala tadi itu muncul biasanya kombinasi, Pak, Bu. Tidak hanya satu gejala saja, pasti ada temannya. Dan dari semua gejala itu pasti ada penyebabnya. Nah, penyebabnya itu ada yang bisa diubah, ada yang tidak bisa. Kalau misalnya usianya nun sewu sudah sepuh di atas 65 tahun, laki-laki, terus kulitnya agak hitam, dan bapak ibunya ada yang punya hipertensi, diabetes, pernah kena stroke, itu salah satu faktor risiko yang tidak bisa diubah. Akan tetapi ternyata, Pak, Bu, selama pengalaman saya praktek nih, nun sewu, lebih banyak penyebab-penyebab yang bisa diubah, terutama merokok. Nah, merokok itu kalau zaman sekarang nge-vape ya, itu rokok yang dia sudah dimurnikan. Ternyata kalau saya lihat perkembangannya ini, vape itu lebih sering menyebabkan stroke daripada rokok biasa yang dibakar. Itu ternyata, dan usianya itu lebih muda, Bapak Ibu. Ya, jadi saya sekolah dulu itu belum ada vape. Sekolah dokter itu belum ada yang namanya vape. Orang sakit stroke itu ya tua-tua, sesuai yang saya tulis itu di atas 60 tahun, 65 tahun. Sekarang yang termuda saya temukan itu usia 29 tahun, Pak. Itu vape, pakai vape. Itu. Nah, masalahnya kalau merokok ya, Bapak Ibu, rokok yang filter itu lebih kecil memang, dia lebih tua usia yang sakit stroke itu. Akan tetapi penyakit yang menyertai lebih banyak lagi. Nah, sekarang tinggal dipilih yang mana. Tetap stroke, Bapak. Jadi pilihannya sekarang adalah merokok atau nge-vape
atau tidak merokok atau tidak nge-vape, itu tinggal dipilih. Kemudian darah tinggi, hipertensi ya. Hipertensi yang saya tulis di bawahnya merokok itu kecuali penyakit jantung itu adalah penyakit yang kalau di WHO disebut dengan penyakit yang tidak dapat dikomunikasikan. Maksudnya adalah Bapak tidak akan bisa datang ke dokter, Pak saya sakit kolesterol, kok tahu caranya. Jadi supaya bisa mengkomunikasikan maka harus periksa darah rutin. Kalau saya di Telkom ini ada MCU ya, medical check up. Nah itu digunakan sebaik mungkin, diikuti sesuai jadwal yang ditentukan supaya tahu penyakit-penyakit yang di bawah ini. Nah, jadi hipertensi, diabetes, kolesterol, asam urat, kemudian penyakit jantung yang awal-awal, obesitas itu bisa dihindari, dan kalau dihindari juga terhindar dari stroke. Terus yang terakhir ini gaya hidup yang sedenter. Sedenter itu suka duduk dan rebahan. Ya, kalau digabung dengan yang di atasnya ini dapat mempercepat sakit-sakit komplikasinya, misalnya stroke itu salah satunya. Nah kemudian ini pencegahan stroke, bapak-bapak, ibu-ibu ya. Ya kita lihat ya, ini ada gambar buah ya. Buah-buahan itu membantu karena dia seratnya tinggi, vitaminnya tinggi, dia menjaga kesehatan tubuh secara umum ya. Terus di pojok kanan atas mungkin nggak jelas ya ini ya, itu gambarnya orang tidur. Artinya adalah manusia ini diciptakan secara alami itu tidurnya malam ya, dan kami ciptakan malam untuk istirahat. Jadi kalau misalnya begadang, melekan, itu merupakan salah satu faktor yang dia mempercepat terjadinya stroke. Dan itu memang terjadi. Jadi kalau tadi saya cerita yang nge-vape itu sakit stroke di usia yang sangat muda, ternyata dia punya kecenderungan untuk tidur begadang setiap hari gitu. Jadi bukan di malam minggu aja. Nah, kalau di malam minggu kan mungkin ya begadang-begadang dikit-dikit. Nah kemudian di pojok kiri bawah yang warna hijau ini saya crop. Jadi ini bagian porsi makanan sehat. Indonesia ini gambar sambal ya. Sambal itu ternyata dia mengandung vitamin C tinggi dan serat yang tinggi, asalkan dihabiskan, bukan dicocol tok gitu. Terus yang sebelah kanan bawah ini adalah olahraga ya. Olahraga ini sulit ya bapak ibu ya, mencari waktunya dan kemauannya itu cukup sulit. Ini gambarnya sengaja saya tulis yang manula karena olahraga ini itu bisa dilakukan sesuai umur, dari umur yang muda sampai manula. Jadi tidak ada alasan untuk yang manula itu tidak berolahraga. Olahraganya seperti apa? Dulu kalau kita masih SD sekolah rakyat ya, itu kan ada senam SKJ. Nah, itu adalah bentuk olahraga paling simpel. Udah, itu saja. SKJ 30 menit setiap hari sebelum mandi ya. Nah ini yang menyebabkan stroke. Mungkin yang rokok jelas ya. Nah yang sebelah kanan atas melihat HP sebelum tidur itu adalah salah satu faktor risiko untuk tidur begadang. Jadi niatnya pengen tidur jam 10 malam tetapi menatap HP. Nah, akhirnya di scroll terus, sudah 1:30 malam. Jadi screen time melihat HP, melihat TV, layar komputer itu termasuk salah satu risiko yang mengarahkan kita ke begadang tanpa disadari. Terus yang pojok kiri bawah ini coklat-coklat ini gambar apa kira-kira? Nah, itu adalah sego babat Pak. Iya, jadi ini adalah babat goreng ya. Babat goreng itu memang legend rasanya. Tetapi ya gitu, itu lemaknya tinggi sekali Pak.
Jadi kalau saya ngelab dulu ketika masih sekolah spesialis, itu yang tinggi faktor risikonya biasanya kolesterol LDL, kolesterol dulu. Tetapi sekarang bergeser Pak, ada kolesterol yang namanya triglycerid, obatnya berbeda. Dikasih obat kolesterol biasa dia tidak akan turun. Nah, penyebabnya itu adalah yang di bawah ini, yang makanan yang memang dia dari bahannya itu sudah mengandung kolesterol tinggi, misalnya gaji, babat, itu daging yang dia juicy itu, nah, itu mengandung kolesterol tinggi dari bahannya. Dan ada ternyata makanan yang dia awalnya itu sehat, tetapi karena diproses sedemikian rupa maka menjadi berkolesterol tinggi. Yang kanan bawah ini kita lihat, itu adalah makanan yang digoreng celup, deep fried istilahnya kalau kita lihat ya di medsos. Jadi yang dia digoreng sekali, dua kali, penyajian itu kan biasanya sudah disajikan kita dalam kondisi sudah tergoreng, terus supaya hangat digoreng lagi. Nah, ini yang biasanya dapat menyebabkan yang dia awalnya sehat, kolesterolnya malah meningkat. Jadi ya apa caranya supaya menggoreng ini tetap panas makanannya tetapi tetap sehat? Nah, itu ada banyak cara sekarang. Dulu tidak ada yang namanya air fryer ya. Sekarang ada teknologi itu, bisa dibeli. Mungkin bisa dipakai untuk mencegah kita mengkonsumsi kolesterol yang terlalu banyak. Nah, terus harus apa jika ada gejala stroke? Oke, bapak-bapak, ibu-ibu, pengalaman saya ya dari dokter umum terus sekolah spesialis jadi spesialis, masalahnya itu cuma satu Pak. Kalau yang sakit stroke itu datang lebih dari 4,5 jam itu, padahal kalau datang sebelum itu begitu ditangani biasanya kecepatannya tidak seberapa Pak Bu. Kalau kita lihat orang stroke ya biasanya kan kiple tangannya, tidak bisa ditekuk, tidak bisa diangkat, ada yang menceng terus wajahnya. Tapi kalau dia dibawa lebih awal itu ternyata dia bisa membaik. Obat stroke itu yang sumbatan kita tahunya tahun 1995, baru ada di Indonesia itu tahun 2015. Bisa diakses masyarakat itu baru tahun kemarin 2024, diakses masyarakat luas. Jadi kalau ada stroke langsung bawa ke rumah sakit saja dengan gejala-gejala yang tadi sudah disebutkan. Jadi setiap 1 jam, satu menit itu terlambat, itu ada sekitar 1 juta sel otak yang mati. Padahal kalau hadis menyebutkan ya bahwa tidak ada semua penyakit ada obatnya kecuali menua dan mati. Nah, kalau sel otaknya sudah mati itu kita sulit sekali, tidak bisa dihidupkan, hanya bisa disambung dengan sel otak yang sehat dan itu perlu waktu lama. Oleh karena itu kalau terlanjur kena stroke itu harus tahu penyebabnya terkontrol apa enggak. Penyebab stroke yang disebutkan tadi darah tinggi, diabetes, merokoknya sudah di stop atau belum, itu harus kontrol rutin ke dokter supaya tahu juga apakah ada perkembangan penyakitnya. Soalnya kadang badannya sudah enak, sudah tidak lemes lagi, berhenti ke dokter. Begitu kena stroke yang kedua ternyata gula darahnya 600, tensinya 200. Itu yang menyebabkan stroke kedua itu selalu lebih berat. Terus kemudian tetap kontrol ke dokter juga kalau pernah kena stroke. Soalnya kadang-kadang kita memerlukan kerjasama tim dokter, bukan dokter saraf saja. Jadi harus di fisioterapi, di rehab, seperti itu. Dan juga karena alasan obat. Kadang pasien tidak dikasih tahu ya, saking dokternya banyak pasien ya, lupa memberitahu pasien strukturnya yang mana, yang sumbatan atau yang perdarahan, padahal obatnya beda. Pasiennya pas kena stroke yang perdarahan terus beli obat pengencer darah, wah
yang dia harusnya cuma sakit stroke sekali bisa sakit stroke 2 kali gara-gara salah obat. Kemudian stroke itu bisa dipulihkan Pak, walaupun tidak 100%, jadi bisa 80-90% bisa, tetapi harus rehabilitasi fisioterapi sesuai anjuran dokter. Ya, yang di pojok kanan bawah ini kita lihat tangannya disambungkan seperti ini salah satu olahraga orang yang sakit stroke, bukan orang sehat yang sakit stroke. Jadi kalau orang sakit stroke itu kan tidak bisa diangkat tangannya, yang bisa digerakkan satu tangan aja. Jadi tangan yang sehat dia membantu tangan yang sakit. Kemudian berhati-hati misinformasi tentang stroke. Jadi ternyata walaupun sudah menghindari faktor-faktor risiko tadi, itu ternyata masih ada yang terlambat datang ke IGD kalau ada gejala stroke gara-gara misinformasi. Saya pernah dapat pasien dia menunda ke IGD padahal sudah tahu itu sakit stroke. Itu karena dia mendengar di media sosial bahwa stroke itu bisa diperbaiki dengan menekan telapak tangan ini. Wah, padahal itu tidak sesuai. Problemnya kan di kepala. Tadi kan ada fotonya ya, yang di pertama itu, yang foto stroke sumbatan sama perdarahan. Kok yang dipegangi tangannya bukan? Itu. Jadi hati-hati misinformasi seperti itu. Kalau mau cari informasi tentang stroke, sekarang sudah banyak di internet, pakai AI juga boleh ditanyakan, itu insya Allah akurat kalau sumbernya dari media kesehatan. Nah, jadi ini adalah take home message-nya atau pesan yang perlu diingat. Kenalilah gejala stroke dengan baik, kemudian jangan ragu segera ke rumah sakit apabila ada gejala stroke. Stroke itu sudah ada obatnya dan dapat dicegah, dan berhati-hati apabila mendapatkan informasi yang bukan dari profesional dalam hal penanganan stroke. Sekian, terima kasih. Kalau masih ada waktu boleh dibuka sesi tanya jawab. Monggo Bapak Ibu. Iya. Oke, izin menjawabnya. Ya. Jadi ini penting juga diketahui. Sebutkan gejalanya apa. Misalnya jatuh di kamar mandi itu, atau enggak nolongnya pelu, tangannya enggak bisa diangkat, sebutkan gejalanya apa. Per 2023 Surabaya ini sudah mencantumkan Surabaya Siaga Stroke S3 ya. Surabaya Siaga Stroke ini kita ada sistem yang namanya kode stroke. Jadi pasien stroke itu seharusnya itu mendapatkan karpet merah bagi rumah sakit yang dia punya obat yang namanya trombolisis. Tuh. Jadi begitu pasien ini sudah curigai stroke, dalam 1 jam pertama itu obat harus masuk. Itu kalau sudah jelas stroke sama dokternya, gitu. Ada protokolnya itu, jadi jangan khawatir, tinggal sebutkan saja. Itu. Terus kemudian beberapa jenis stroke itu kadang pasiennya nggak bisa sambatan, jadi datang sudah nggak sadar. Itu sebutkan saja ketika di IGD, pasiennya nggak merespon dari jam berapa gitu. Kadang ketika pasien datang nggak sadar, keluarganya itu nggak bisa sambatan, cuma langsung diserahkan ke dokternya. Akhirnya sama-sama barunya harus ditanyai dulu gitu ke keluarganya. Jadi ada waktu yang habis untuk bertanya-tanya, seperti itu mungkin. Udah jelas Bapak Boten? Ngomong Bapak tadi ya.
Mm. Ya, ya. Dan saya mau. Jadi kalau seperti itu ya, Bapak, biasanya pasien seperti itu dasar penyakitnya adalah penyakit-penyakit yang tidak dapat dikomunikasikan tadi. Jadi punya hipertensi, diabetes, kolesterol, asam urat. Jadi penyakit itu kan tahunya tadi hasil medical check up ya, harus di lab dulu gitu. Karena tidak pernah diperiksa dan badannya dianggap enak-enak saja, maka tidak tahu ada parameter dari sakit-sakit tadi yang ternyata tidak normal gitu. Jadi memang harusnya tetap kontrol itu walaupun tidak ada keluhan itu. Sering yang saya dapatkan itu adalah pasien datang tensinya awalnya terkontrol, pas kontrol ternyata tensinya tidak normal. Nah, ini yang salah satu faktor risiko penyebab yang bisa diubah berupa hipertensi tadi belum tertangani itu. Solusinya gimana? Pada beberapa parameter yang bisa bukan ditangani, diperiksa di rumah, misalnya darah tinggi kan ada kan alat tensi mandiri, kemudian alat cek gula darah mandiri. Itu kalau pasien punya faktor risiko itu seharusnya ada alat itu di rumah untuk diperiksa tiap hari secara mandiri. Iya gitu, secara mandiri. Walaupun kemudian yang bedanya dengan penyakit jantung ya. Kalau serangan jantung itu kalau di kedokteran kita sebut namanya penyakit jantung koroner itu pada prinsipnya sama seperti stroke sumbatan gitu, karena dia sama-sama kena di pembuluh darahnya gitu. Itu di jantung Pak, kan penyakitnya penyakit jantung ya, jantung kan ada di dada, jadi sakitnya ya di dada nanti. Jantung itu kalau bahasa Arab itu kolbu, nah, kan pasti dipegang. Nah, biasanya nyeri dada. Tadi ada beberapa pasien itu yang keluhannya adalah sesek Pak, sesek. Nah itu bukan sesek yang longsro, tapi sesek yang dia itu berat seperti ditindih orang di dada. Itu ada yang dia rasanya pun tidak nyeri dada, tidak sesek, tapi seperti ada yang gerayangi di dada sebelah kiri. Itu ada yang seperti itu. Terus itu salah satu bentuk penyakit jantung. Terus ada penyakit jantung yang dia keluhannya itu sampai ke tangan-tangan Pak, sakit jarum sampai ke tangan-tangan sebelah kiri, bukan yang kanan, yang sebelah kiri saja. Nah, bedanya dengan stroke apa? Kalau stroke kan separuh badan dari ujung rambut sampai ujung kaki. Kalau penyakit jantung cuma dada sebelah kiri sampai lengan sebelah kiri. Tuh, itu yang harus diwaspadai. Seperti itu. Monggo silakan. Ya siap. Kemudian ada yang bertanya tentang bagaimana stroke pada perempuan. Nah, jadi kalau faktor risiko yang tidak bisa diubah tadi ya memang itu memang sudah takdirnya ya. Jadi perempuan itu dia dianugerahi perbedaan hormonal yang membuat dia sebagai perempuan, dan perbedaan hormonal ini sangat melindungi terhadap stroke Bu. Itu terutama stroke yang sumbatan itu. Nah, kemudian jika menopause, nah ini yang harus diwaspadai. Perbedaan hormonal ini mulai menurun sehingga risiko stroke-nya pelan-pelan meningkat seperti yang di laki-laki. Ya, itu bedanya stroke pada perempuan. Yang lain-lainnya sama semuanya. Kemudian tadi pekerja shift. Jadi ada yang pekerja shift itu dia harus memang bangun malam ya.
Terjaga juga bangun malam, kerja pabrik bangun malam, satpam bangun malam, itu agar tidak terkena risiko stroke, Bu. Dia memang harus mengatur jadwal tidurnya ketika pagi atau siang gitu. Jadi tetap harus tidur, cuman jamnya bergeser itu. Karena tidur itu tadi seperti yang saya bilang adalah siklus alami harian manusia. Kalau kita menggeser untuk kerja shift, ya berarti yang shift malam paginya harus tidur gitu. Itu mau bagaimana lagi juga, karena namanya badan manusia ya, itu pasti butuh istirahat walaupun dia dipaksa kerja di waktu yang tidak alami, bekerja di malam hari. Seperti itu ya, Bu. Ya. Silakan. Oke, izin saya jawab ya. Oke. Jadi pertanyaannya itu, apakah kanker dapat menyebabkan stroke? Kemudian apa tadi namanya? Kalau misalnya dia kanker, apakah ada pemicunya selain itu? Oke. Kalau ini pertanyaan yang agak teknis ya, agak teknis sekali, artinya beda-beda tiap kasus. Tapi secara umum adalah untuk kanker itu memang dia bisa memunculkan gejala yang mirip sekali dengan stroke, persis sekali. Jadi hanya bisa dibedakan dengan stroke kalau dilakukan foto CT scan kepala kayak yang disebutkan di saya pertama tadi itu. Jadi sama persis gejalanya, kena separuh badan, ada wajah merotnya, cuman begitu di CT scan kelihatan, wah ini ternyata lebih ke arah ke kanker. Kemudian kalau misalnya ada sumbatan pada kanker, jadi penyakit yang dia akibat benda asing ya, akibat kuman, akibat kanker yang ada dalam darah kita, itu sebenarnya dapat menimbulkan stroke juga lewat yang namanya penyakit koagulopati, yaitu gangguan dari pembekuan darah. Nah, kalau kankernya sudah lama apalagi sampai metastasis, biasanya ada gangguan koagulopati ini, itu yang dia menyebabkan muncul gejala stroke. Itu teknis sekali itu tidak semua pasien mengalami seperti itu. Jadi gambarannya seperti itu. Untuk pemicunya apa? Pemicunya tetap sama seperti yang tadi, ada penyebab yang tidak bisa diubah sama penyebab yang bisa diubah tadi. Itu. Jadi kalau memang sudah ada bakat, misalnya dulunya merokok, walaupun dia kena kanker, dia masih ada risiko untuk terkena stroke. Jadi penyakitnya ganda. Mungkin seperti itu. Mari. Ya, mungkin saya tutup seperti itu, guys. Sudah kelewatan 10 menit. Terima kasih atas perhatian dari Bapak dan Ibu-ibu. Semoga ceramah pada siang hari ini bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.